Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Sylvia Dia Ramadona. Saya dari Prodi Geografi Universitas Negeri Palembang. Jadi teman-teman sekalian, tujuan saya buat video ini, saya ingin memberikan informasi atau memberikan ilmu kepada kalian, karena di sini saya ingin share tentang mata kuliah saya yang berjudul Geografi Regional Indonesia. Jadi dan tujuan saya juga bikin video ini karena tugas UTS dari dosen saya. Dan semoga kalian suka. Semoga kalian dari video ini bisa mendapatkan ilmunya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Geografi Regional Indonesia. Dilihat dari letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, atau 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, di sini kalian bisa baca dan lihat sendiri ya letak geologinya. Nah, selanjutnya letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Selanjutnya lagi, letak geografis Indonesia di antara dua benua Australia dan Asia. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai konsep regional. Geografi regional merupakan bagian dari geografi yang memusatkan perhatiannya pada kajian kewilayaan muka bumi yang keadaannya dinamis, berupa dari waktu ke waktu dan menyangkut dimensi tempat, ruang dan waktu, baik yang terkait dengan keadaan lingkungan alami maupun kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yaitu unsur esensial dalam geografi regional. Yang pertama, letak atau lokasi. Nah, teman-teman, letak atau lokasi ini merupakan unsur paling esensial dalam kajian keruangan muka bumi karena meliputi letak absolut atau astronomis dan letak relatif geografis. Selanjutnya yaitu relief dan iklim. Nah, relief menjadi batas alami yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, berkaitan dengan perhubungan, mempengaruhi keanekaragaman hayati, dan iklim setempat atau misalkan frost. Nah, iklim ini berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu geologi dan geomorfologi. Nah, kalau geologi dan geomorfologi ini mempengaruhi perkembangan bentuk lahan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan wilayah. Nah, selanjutnya itu sejarah. Nah, sejarah ini dapat menyangkut keadaan alam yang berupa geologi atau geomorfologi, baik dari politik pemerintahan maupun pendudukan. Nah, yang terakhir yaitu penduduk, budaya, dan mata pencarian. Nah, di mana penduduk ini mempengaruhi berbagai corak kehidupan, termasuk mengubah bentang alami menjadi bentang budaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fisiografi Indonesia dan aspek geologi. Nah, teman-teman, daerah kepulauan Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, daerah kratogen, yang kedua daerah tektogen. Nah, di mana daerah kratogen ini di sebelah barat dan timur dirincikan gerakannya yaitu epirogenetik, permukaan planasi, dan laut dangkal. Sedangkan daerah tektogen ini dirincikan neotektonik aktif yang menghasilkan busur kepulauan, palung laut dalam, dan basin. Selanjutnya yaitu sistem lempeng di Indonesia. Sistem lempeng di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lempeng Asia Tenggara atau Sunda. Umumnya lempeng ini berupa kontinen, di bagian timur berupa laut, termasuk pula lempeng Laut Sulawesi dan Lidah Nusa Tenggara sampai Maluku Selatan. Yang kedua yaitu lempeng Laut India Australia. Nah, lempeng tersebut berupa subduksi oseanik di sisi barat dan bagian tubrukan kontinen di sisi timur. Nah, yang ketiga yaitu lempeng Lautan Pasifik Barat. Nah, lempeng ini menunjam di bagian kontinen Asia, terdiri dari sejumlah lempeng kecil yaitu Caroline, Filipina, dan Maluku Utara.
Nah teman-teman, selanjutnya yaitu fisiografi Indonesia dan aspek geomorfologi. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri kan, apa saja sih dari fisiografis Indonesia. Di sini banyak banget, silakan dibaca ya. Dan selanjutnya di sini ada juga iklim dan biografi Indonesia. Nah guys, selanjutnya itu biografi Indonesia. Nah, kalian harus tahu ya kalau Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat unik. Karena kombinasi dari kondisi geologi, geomorfologi, dan iklim berpengaruh terhadap kondisi biografi Indonesia. Dan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Wow, sungguh hebat sekali Indonesia. Sangat bangga ya kita sebagai anak Indonesia. Dan Indonesia juga mempunyai 2.500 spesies moluska laut, 2.000 spesies udang-udangan, 6 spesies penyu laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut atau 26 spesies ikan laut dunia. Wow, keren! Banyak sekali. Dan selanjutnya yaitu 12% mamalia dunia dan 16% reptil dunia. Dan keanekaragaman jenis palm dan meranti yang ada terbesar di dunia. Wow, sungguh hebat. Dan selanjutnya teman-teman, di sini juga banyak jenis mamalia itu yang berjumlah 646 atau sekitar 36% diantaranya endemik, termasuk paus biru atau mamalia besar. Dan kupu-kupu swallow terbanyak di dunia dengan 121 spesies atau sekitar 44% endemik. Dan selanjutnya itu lebih dari 600 spesies reptil atau terbanyak ketiga di dunia. Sungguh luar biasa. Dan selanjutnya lagi ada 1.603 spesies burung atau sekitar 28% endemik. Dan yang terakhir ada 25.000 spesies tanaman berbunga. Wow, luar biasa Indonesia ini. Dan yang terakhir yaitu letak astronomis dan geologis Indonesia serta pengaruh keuangannya. Letak astronomis ini merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang atau paralel dan garis bujur meridian. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Bumi merupakan planet yang dinamis. Adanya tenaga dari dalam bumi atau endogen menyebabkan kera bumi terpecah dalam bagian-bagian yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak ke berbagai arah dan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah, salah satunya di wilayah Indonesia.